show. Should we do good? Well, finally, it's so good. It's cool. Totally. Speak to me. Are you Hey. Di film terlihat ada seekor anjing bernama Trouble. Dia adalah anjing manja yang hidup mewah di sebuah rumah besar bersama pemiliknya yang kaya raya bernama Misara. Trouble hidup dengan aman dan sejahtera nih. Semua kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Bahkan dia juga memiliki pelatih hewan pribadi yang bernama Caesar Milan. Misara adalah seorang konglomerat yang sudah lanjut usia dan dia selalu menghabiskan waktunya bersama Trouble. Misara sangat menyayangi Trouble. Dia sangat memanjakan anjingnya tersebut. Bahkan baginya Trouble itu sudah seperti keluarganya. Dia tidak hanya hidup dengan Trouble nih, namun juga dengan James, kepala pelayan yang setia kepadanya dan pelayan lainnya. James juga sangat baik dan begitu perhatian kepada Trouble, dan Trouble sendiri sangat menikmati kehidupannya yang indah dan sejahtera. Sampai akhirnya semuanya harus berakhir nih saat Misara sudah tiada. Rumah besar nan mewah yang tadinya cerah menjadi gelap, kosong dan juga hampa. Kepergian Misara sangat membawa perubahan yang signifikan nih kepada semua yang ada di dalam rumah itu. Dan masuk Trouble sendiri yang merasa ada sesuatu yang berbeda. Misara sudah tidak ada lagi bersamanya. Namun dia tidak mengetahui tentang kematian. Yang dia tahu hanyalah menunggu dengan setia di sana. Sampai akhirnya Claire dan Norbert, keponakannya Misara, datang ke rumah Misara untuk mengklaim warisan mereka. Tampaknya Misara sudah tidak punya keluarga dekat lagi, sehingga semua warisannya jatuh kepada keponakannya. Trouble sangat senang kedatangan Claire dan Norbert nih, berbeda dengan mereka yang tidak menyukai anjing dan justru mengabaikan Trouble. Sikap mereka berdua ini mencerminkan sosok yang haus dengan harta dan egois. Bahkan mereka langsung bersikap bossy kepada James. Saat ingin menjual semua barang-barang milik Misara, Trouble melihat ada boneka kesayangannya yang akan disingkirkan. Dia pun masuk ke truk itu untuk menyelamatkan bonekanya. Namun naasnya justru dia terjebak di sana dan entah akan dibawa kemana. Tidak ada satupun dari mereka berdua yang menyadari kepergiannya Trouble, karena mereka berdua memang tidak suka dengan Trouble. Mereka akhirnya bertemu dengan Tuan McBain, adalah pengacara pribadi dan orang kepercayaan Misara. Kedatangannya ke sana untuk menyampaikan semua wasiatnya Misara kepada kedua keponakannya itu. Yang mana dikatakan dalam wasiat tersebut, mereka akan mewarisi semua kekayaannya, asalkan mereka berdua bisa menjaga dan merawat Trouble dengan baik. Mereka pun kaget nih saat mendengar hal itu. Tidak menyangka kalau Trouble adalah sosok penting bagi mereka untuk bisa mendapatkan harta warisan itu. Miss McBain mengetahui kalau ada yang aneh dengan mereka nih. Jadi dia memberikan waktu kepada mereka selama 3 hari. Dia akan berkunjung kembali ke sini untuk melihat dan memeriksa kondisinya Trouble, dan sekalian melihat interaksi mereka dengan Trouble. Jika mereka terlihat tidak mampu menyaingi Trouble, maka mereka berdua tidak akan mendapatkan semua harta warisannya. Sementara di sisi yang lain, di truk itu ada Trouble yang tampaknya masih belum mengerti nih dengan apa yang telah terjadi. Sampai akhirnya dia melihat barang-barang favoritnya Misara dan foto-foto lukisan Misara dengan dirinya. Disitulah dia merindukan Misara nih, dan tampaknya dia mulai sedikit mengerti kalau Misara telah pergi. Di tengah kesedihan itu dia justru terlempar dari truknya karena truknya harus banting setir akibat menghindari seekor tupai. Sisi yang lain ada Norbert yang membawa kabar buruk kalau dirinya tidak mampu menemukan Trouble. Claire memarahinya karena tidak becus. Dia pun menyuruh Norbert untuk melanjutkan pencariannya lagi atau mereka berdua akan menjadi miskin. Pagi harinya dia pun tersangkut di pohon yang menjadi sarangnya tupai-tupai menyimpan kacang-kacang. Dia masih belum mengerti nih kalau kehidupannya sudah mulai berubah. Dia berpikir kalau James akan membantunya. Namun justru disinilah dia harus belajar untuk bertahan hidup. Dia juga harus menghadapi tupai-tupai yang marah itu karena kacang-kacangnya lenyap akibat dirinya.
Dia hanyalah seekor anjing manja yang terbiasa hidup mewah. Dia tidak mampu untuk melawan tupai-tupai itu, dan akhirnya dia juga harus kehilangan kalung miliknya yang dicuri sama tupai-tupai tersebut. Dia pun melanjutkan perjalanannya ke kota dan melihat ada sosis babi di sana. Itu merupakan kesukaannya dan tidak menyangka dia bertemu dengan seekor anjing yang juga sedang mencari makanan di truk. Sayangnya anjing itu tidak ingin berbagi dengan Trouble, dan sialnya di sini keberadaan mereka ketahuan oleh supir truk. Mereka pun akhirnya diusir dari sana. Mereka pun pergi melarikan diri dan sampai ke dalam restoran. Alhasil kedatangan mereka membuat keributan di sana. Mereka juga tidak menyangka akan menemukan sekotak pizza yang terjatuh dari motor sang kurir. Di situ Trouble tampak iba melihat kurir itu, namun dia memilih untuk pergi mengikuti anjing liar tersebut yang telah membawa pizzanya. Sementara di sisi yang lain ada Claire dan Norbert yang sedang mencari keberadaannya Trouble menggunakan mobil. Mereka ingin pergi menemui seorang pelacak hewan yang sudah sangat profesional. Namanya adalah Thurman Sanchez. Mereka berdua menyuruh Thurman untuk mencari keberadaannya Trouble dan mereka akan memberikan imbalannya sesuai keinginannya Thurman. Mereka juga menyuruh Thurman untuk jangan menghabisi Trouble karena butuh Trouble hidup-hidup. Setelah itu Thurman pergi sembari membawa foto Trouble yang ia dapatkan dari Claire. Sementara di sisi yang lain ada Trouble sedang berduaan dengan anjing liar itu. Anjing liar itu bernama Rosie. Dia tampaknya menikmati pizza itu, akan tetapi dia sama sekali tidak membaginya dengan Trouble. Sampai akhirnya mereka berdua bertemu dengan sekawanan tupai tadi. Tampaknya kawanan tupai itu menjadi kawanan tupai yang pendendam kepada Trouble nih, akibat kacang-kacang mereka lenyap karena Trouble. Mushrooms, olives, cheese. Di situ Rosie pun tidak ingin terlibat dengan masalah mereka. Dia pun pergi meninggalkan Trouble dengan sekawanan tupai itu dengan pizzanya di sana. Trouble berusaha mempertahankan pizzanya, akan tetapi dia terlalu takut untuk melawan mereka. Alhasil dia pun memilih pergi melarikan diri meninggalkan pizza itu. Di sisi yang lain ada sang kurir pizza tadi yang tengah menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada bosnya kalau pizzanya dicuri anjing. Tentu saja bosnya tidak percaya omong kosong itu. Beruntungnya wanita itu tidak langsung dipecat, hanya dipotong gajinya sebagai ganti pizza itu. Di rumah wanita itu kita akan mengetahui nih kalau ia bernama Zoe Bell. Dia sangat ingin menjadi penyanyi dan sedang latihan bernyanyi di sana. Dia pun menghubungi pihak panitia lomba nyanyi. Dirinya ingin ikut bergabung ke dalam lomba menyanyi dan akan membawakan lagunya sendiri judulnya Room. Di sisi yang lain ada Trouble yang mengikuti Rosie karena dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia tersesat, jadi dia memilih untuk ikut bersama Rosie. Yang mana Rosie awalnya tidak menginginkan hal tersebut, namun tampaknya dia tidak tega melihat Trouble sendirian. Dia pun mengizinkan Trouble mengikutinya. Mereka pun akhirnya sampai di markasnya Rosie, markas yang jauh dari kata mewah dan nyaman. Sangat kontras dengan rumah mewahnya Trouble. Dia pun akhirnya harus terpaksa dengan keadaan tidur di malam hari, di cuaca dingin tanpa bantal dan juga selimut. Singkat cerita, pagi harinya Rosie pun ingin pergi untuk mencari makan, sementara Trouble mengikutinya dari belakang. Di sana Trouble melihat ada taman anjing dan Rosie mengatakan kalau Trouble pergi ke sana barangkali dia bisa bertemu dengan pemiliknya. Trouble pun senang saat mendengar hal tersebut. Dia pun langsung pergi ke taman itu dan melihat sekeliling taman. Kedatangannya pun disambut oleh beberapa anjing di sana dan terlihat kalau anjing-anjing itu memiliki pemilik. Mereka terawat dengan baik sama seperti Trouble dulu. Hanya saja karena saat ini Trouble tidak memiliki kalung, alhasil dia dianggap sebagai anjing liar. Yang mana anjing-anjing ini awalnya menyambut Trouble dengan hangat, akan tetapi sampai akhirnya mereka tahu kalau Trouble ini anjing yang liar. Mereka pun langsung menakut-nakuti Trouble dengan mengatakan kalau anjing liar biasanya akan dibawa ke penampungan anjing. Trouble pun takut mendengar hal itu. Dia tidak mau dibawa ke penampungan anjing. Beruntungnya mereka bersedia membantu Trouble dengan cara lain. Anjing-anjing ini sebenarnya takut jika Trouble ditemukan oleh pemilik mereka. Mereka harus berbagi semuanya dengan Trouble. Yang pada akhirnya mereka membuang Trouble ke tengah jalan yang dipenuhi kendaraan lalu lalang dengan alasan kalau Trouble bisa bertemu dengan pemilik barunya di sana. Namun tidak disangka justru keberuntungan berpihak pada Trouble. Dia pun ditemukan oleh Zoe dan di sana Zoe tampaknya kasihan melihat Trouble. Dia pun akhirnya membawa Trouble
Trouble ke rumahnya. Sementara anjing-anjing itu tampak tidak percaya kalau tindakan mereka justru membantu Trouble. Di sisi yang lain ada Thurman yang sudah sampai ke kota dan sedang melacak keberadaannya Trouble. Di sini dia sudah sampai ke restoran tempat pertama kali Trouble ke sana. Dia pun mencari Trouble lagi ke tempat lain. Tampaknya Thurman ini memiliki indera penciuman yang tajam dan insting yang tepat. Di rumahnya Zoe ada Trouble yang untuk pertama kalinya dia harus tinggal di rumah kecil ala kadarnya dan juga makan makanan biasa. Dia yang terbiasa makan makanan enak pun jadi tidak sudi untuk memakan makanan pemberiannya Zoe. Dia akhirnya memilih bermain di ruang tamunya sembari menemani Zoe yang sedang membuat lagu. Di sini Zoe melihat kalau Trouble melakukan hal yang menjijikan di lantainya. Dia pun menyuruh Trouble untuk keluar dan meninggalkan makanannya di sana. Di luar, Trouble tampak ketakutan karena sendirian di tengah kegelapan. Beruntungnya Rose datang menemuinya dan memakan makanan dari Zoe. Di situ Rose menasihati Trouble kalau dia jangan terlalu percaya kepada manusia, karena nantinya jika sudah tidak berguna dia bisa dibuang kapan saja. Rose juga ingin mengajak Trouble untuk membuat kesepakatan. Kalau Trouble bisa mencuri pizza dari Zoe dan membawanya ke Rose, dia akan mengajari caranya bertahan hidup di jalanan. Trouble pun menolak hal itu nih karena dia melihat kalau Zoe ini adalah orang yang baik dan dia tidak mau mengkhianati kepercayaannya. Rose pun pergi dari sana sementara Trouble diizinkan masuk kembali. Di sana Zoe bercerita kalau dirinya hidup terpisah dari kedua orang tuanya. Ayah ibunya ingin dirinya menjadi dokter atau guru, namun dia ingin menjadi penyanyi. Karena perbedaan pendapat itu mereka menjadi bertengkar dan hidup masing-masing. Trouble merasa kasihan dan iba kepada Zoe. Dia pun menghibur Zoe dan di situ Zoe pun akhirnya memberikannya pizza. Sejak saat itu nih, Zoe yang biasa hidup sendiri kini dia lebih bahagia semenjak kedatangan Trouble dalam hidupnya. Dan Trouble pun juga bahagia bersama Zoe. Pagi harinya Zoe pun membawa Trouble pergi ke taman untuk berjalan-jalan. Sekalian dia ingin menyebarkan selebaran ke sana untuk mencarikan pemilik aslinya Trouble. Sementara itu Trouble sendiri sedang berbicara dengan anjing-anjing di sana. Mereka tampaknya menjadi besar kepala karena merasa sudah membantu Trouble mendapatkan pemilik. Namun Trouble menjelaskan kalau sejatinya dia tidak pernah menjadi anjing liar. Mereka hanya salah paham saja. Dia itu memiliki pemilik bahkan sebelum dengan Zoe. Tidak percaya dengan Trouble, mereka pun pergi dan meninggalkan Trouble sendirian. Sementara Trouble sendiri akhirnya diganggu kembali nih oleh sekawanan tupai pendendam itu. Trouble meminta kepada tupai-tupai itu untuk memberikannya kembali kalungnya, akan tetapi mereka menolaknya. Yang mana sekawanan anjing tadi mendengar percakapan itu dan mereka akhirnya mempercayai Trouble kalau dia memiliki pemilik. Mereka hanya tidak tahu kalau kalungnya Trouble dicuri sama sekawanan tupai. Dan mereka pun akhirnya membantu Trouble nih melawan tupai-tupai itu untuk mendapatkan kembali kalungnya. Di tengah perkelahian mereka, Thurman datang dan berhasil menemukan Trouble. Di situ dia pun akhirnya menangkap Trouble dan membawanya ke mobil. Sialnya dia justru salah tangkap. Yang dia tangkap justru tupai yang mengenakan kalungnya Trouble. Sementara Trouble sendiri berhasil lolos dan kembali ke Zoe. Di sisi yang lain, Thurman mendapatkan panggilan dari Claire kalau waktu mereka sudah mepet. Thurman pun akhirnya menyogok para tupai itu untuk bekerja sama dengannya membantunya mencari Trouble. Dia akan memberikan mereka segudang kacang. Para tupai itu pun bersedia membantu. Mereka pun akhirnya mendatangi rumahnya Zoe dan dengan sengaja mengacak-acak rumahnya Zoe. It's not your property. Setelah misi mereka berhasil, mereka pergi meninggalkan Trouble di sana. Sesampainya Zoe di rumahnya, dia sangat tidak menyangka nih kalau rumahnya sudah seperti kapal pecah. Semua barang-barangnya apalagi gitar kesayangannya pun telah hancur. Dan hanya ada Trouble di sana. Dia pun akhirnya memarahi Trouble. Pemilik kos-kosan pun mendatangi kamarnya Zoe dan memergoki Zoe kalau ternyata dia memiliki seekor anjing. Zoe pun mengelak nih kalau Trouble bukan anjingnya. Akan tetapi pemilik kos tidak mau mendengar alasannya. Dia mengusir Zoe dari sana nih karena telah melanggar aturan. Sementara Trouble sendiri akhirnya pergi dari rumahnya Zoe karena dia merasa bersalah telah menghancurkan rumahnya Zoe. Meskipun itu bukan salahnya, itu salah para tupai. Pemilik kos menangkap Trouble dan membawanya ke penampungan anjing dan di sanalah dia akhirnya bertemu kembali dengan Rosie. Di sini Rosie menjelekkan Zoe. Dia meyakini kalau Trouble berada di sini karena telah dibuang oleh Zoe. Trouble membela Zoe. Dia bilang kalau Zoe tidak membuangnya.
bilangnya Zoe adalah wanita yang baik dan tulus. Dia yakin Zoe pasti akan mencarinya. Rose pun menganggap perkataan Trouble itu hanya omong kosong. Dia sudah tidak percaya lagi dengan manusia. Dulu dia juga memiliki keluarga seperti Trouble. Dia dirawat dengan baik dan bahagia. Sampai akhirnya anak majikannya hampir tertabrak mobil. Dia membantunya, akan tetapi majikannya tidak melihat kejadian itu sepenuhnya. Dan mereka mengira dirinya lah yang telah membuat anaknya menangis. Dia pun langsung dianggap sebagai anjing nakal dan jahat dan berakhir menjadi anjing liar akibat insiden itu. Sejak saat itu juga dia kehilangan rasa percaya nih kepada manusia. Tidak lama kemudian Thurman datang ke penampungan hewan dan berhasil membawa Trouble. Semua anjing di sana sudah kenal Thurman, terkenal dengan pelacak hewan yang hebat dan rakus dengan imbalan. Tidak lama kemudian datanglah Zoe ke sana mencari Trouble nih. Dia merasa sedih karena tidak bisa menemukan Trouble. Semua anjing di sana merasakan kesedihannya Zoe. Apalagi Rosie tidak menyangka nih kalau Zoe ternyata beneran tulus kepada Trouble. Dia pun meminta bantuan kepada anjing-anjing di sana untuk membantunya mencari Trouble agar bisa bertemu kembali dengan Zoe. Sementara itu di sisi yang lain ada Thurman yang berhasil membawa Trouble kepada Claire dan Norbert. Namun sialnya justru dia tidak mendapatkan bayaran apapun atas jasanya. Di sisi yang lain di taman ada Rosie yang mendatangi anjing-anjing di taman untuk meminta bantuan mereka mencari Trouble. Salah satu dari mereka, anjing berjenis Corgi, memberitahu nih kalau dia tahu Trouble berada di mana karena dia mengikuti naluri dan penciumannya. Rosie pun menghampiri Zoe yang juga lagi di taman dan memberitahunya kalau dia tahu di mana Trouble berada. Zoe pun akhirnya mengikuti Rosie dan beberapa anjing itu untuk mencari Trouble yang sudah seperti keluarga baginya. Di sisi yang lain di rumah mewah itu, Claire dan juga Norbert berhasil bertemu dengan Mr. McBain. Di sini mereka hampir ingin menandatangani surat ahli warisnya, yang beruntungnya itu tertunda karena James datang membawa Zoe. Dan di situ Trouble sangat senang nih karena Zoe datang mencarinya. Zoe menjelaskan semua yang terjadi kepada Mr. McBain kalau dia bukan pemilik aslinya Trouble, namun Trouble terlantar di jalan dan dia yang merawatnya. Baginya Trouble sudah seperti keluarga dan tidak mau kehilangan Trouble. Dan tidak lama kemudian datanglah Thurman dan sekawanan tupai yang ingin balas dendam karena Thurman tidak mendapatkan bayarannya. Beruntungnya teman-teman anjingnya yang dari penampungan juga datang ikut membantu Trouble melawan sekawanan tupai itu. Kekacauan pun terjadi di sana dan Rosie yang melihat ada yang tidak beres, dia pun masuk ke dalam sana dan membantu Trouble. Rosie pun menyadari nih kalau dirinya salah selama ini. Dia akhirnya percaya kalau di luar sana masih ada manusia-manusia yang baik dan tulus seperti Zoe. Dia pun mulai membuka hatinya dan berterima kasih kepada Trouble karena telah menyadarkannya. Sementara itu Mr. McBain menyuruh Trouble untuk memilih siapa yang akan menjadi tuannya, dan tentu saja Trouble memilih Zoe. Alhasil semua harta warisan Miss Sarah jatuh kepada Zoe nih, karena sebagaimana yang tertulis dalam wasiatnya, seseorang yang bisa menjaga dan merawat Trouble dengan baik. Jadi tidak harus Claire ataupun Norbert. Dan setelah itu Zoe pun menyumbang dana ke taman anjing di kota sehingga anjing-anjing di sana bisa bermain dengan nyaman. Terlihat juga nih di sini Rosie akhirnya memiliki pemilik nih, yaitu James, dan teman-temannya Trouble yang berasal dari penampungan semuanya bebas bermain di sana. Zoe yang sedang bernyanyi itu pun tidak menyadari kalau salah satu penontonnya adalah juri dari lomba menyanyi tersebut. Juri itu menghubungi teman-temannya untuk merekrut Zoe ke dalam agensi mereka karena melihat bakat nyanyi Zoe yang luar biasa. This is the story of a dog, you know, Mrs. V. This is me. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.